Halo, jumpa lagi dengan saya di YouTube channel OMT Sinaga. Kali ini kita membahas bagaimana memperoleh pengaruh kuasa dalam menggerakkan organisasi atau bisnis. Otoritas atau wewenang atau kuasa diperoleh dengan cara satu, ya, secara struktur, yaitu kuasa kepemimpinan yang diperoleh akibat jabatan, pangkat, atau kedudukan. Ini biasanya memakai sistem komando. Ya, jadi walaupun seorang perwira muda, letnan berumur 23-24 tahun dapat memerintah seorang sersan atau prajurit, ya, dengan pangkatnya masing-masing di bawah letnan tadi, walaupun berumur 30-40 tahun dia bisa perintah karena jabatan, pangkat, dan kedudukan tadi. Ya, ini disebut dengan sistem komando. Ini biasanya kekuasaan untuk menggerakkan orang dengan sistem ini biasanya adalah di militer, di PNS, ya, itu terpengaruh atau secara struktur organisasi. Yang kedua, kuasa atau wewenang bisa kita dapatkan dengan cara yang kedua, itu adalah dengan skill dan kompetensi. Ya, jadi kuasa yang kita dapatkan karena skill dan kompetensi ini itu adalah orang mau kita suruh, orang mau kita pimpin, orang mau kita arahkan, orang mau kita perintah karena kita memiliki kemampuan yang di atas mereka. Ya, skill kompetensi ini keahlian, ya. Ya, misalnya Anda menggerakkan orang untuk mengelas di bawah permukaan air di atas kepala. Mereka akan melihat apakah Anda mampu melakukannya sehingga Anda memerintah. Memang memiliki skill tersebut, kemampuan tersebut. Ya, jadi ibaratnya juga orang mau bertempur, berperang. Ya, itu kalau Anda jago bertempur, jenderalnya. Tapi kalau jenderalnya cuma duduk-duduk di kantor, bisa nggak? Mau nggak mereka digerakkan? Tentu tidak mau, ya. Jadi saya teringat film Troy, ya, di mana saat Achilles, ya, baru mendarat di pantai Yunani di mana, ya, itu dia langsung bertempur. Walaupun dia lihat beberapa prajuritnya kena panah, tetapi semua prajurit tetap ngikutin dia. Dan ketika diperintahkan membuat tameng, dia semua ngikutin. Ya, begitu musuh kehabisan panahnya, dia langsung duluan bergerak, ya, tanpa menyuruh anak buahnya. Dia duluan. Akhirnya semua anak buahnya mengikuti dia. Ya, itu Achilles di dalam film Troy. Ya, jadi kita harus mempunyai keahlian dan kemampuan, maka anak buah akan mau mengikuti kita, mau mengikuti arahan kita, mau mengikuti perintah kita. Yang ketiga, kita bisa memiliki otoritas, wewenang, kuasa. Itu dari yang ketiga ini disebut dengan namanya kepemimpinan moral. Ya, dimana dasar dari kepemimpinan moral ini adalah dari karakter kita, karakter, integritas, juga moral kebaikan. Ya, jadi orang mau mengikuti kita karena kita memiliki karakter yang kuat, integritas kita, ya, perkataan kita dengan tindakan kita sama, ya. Terus orang juga mau mengikuti kita karena moral kita baik. Misalnya, pemilihan RT, rata RT RW pasti yang dipilih adalah orang-orang yang perhatian, orang-orang yang ramah, ya, gitu. Jadi kita juga bisa memiliki kuasa menggerakkan orang, organisasi, bisnis kalau kita memiliki moral yang baik, ya. Apa tadi? Karakter, integritas, dan kebaikan kita. Ya, biasanya pemimpin yang kuat di moralnya ini
ketika nanti tidak menjabat suatu jabatan lagi, ketemu di luaran dengan mantan anak buah, mereka selalu hormat dengan kita, mereka akan selalu respect dengan kita. Itulah kekuatan dari kuasa wewenang yang berdasarkan moral. Ya, yang keempat, kita juga memiliki otoritas, wewenang, kuasa melalui yang namanya karisma. Ya, karisma ini ya karisma. Ya, karisma itu ya karisma. Ya, karisma kita ya biasanya berkaitan dengan fisik, ya, keturunan. Ya, ini mempengaruhi kita memiliki kuasa untuk menggerakkan orang ya dalam organisasi kita. Sebagai contoh kecil nih ya, kalau kita di kendaraan umum ya, kereta api atau mungkin di dalam bus ya, kalau ada cewek cantik minta tolong, mas minta tolong bergeser, kita pasti langsung mau. Kenapa? Kita langsung terpesona dengan kecantikan, kegantengan orang tersebut ya. Juga kita langsung terpesona dengan fisiknya. Misalnya Aderai ya, ketika Aderai meminta lakukan push up supaya otot Anda terbentuk, pasti kita mau karena kita melihat fisiknya. Kalau keturunan, karisma akibat keturunan itu misalnya keturunan tokoh ya. Kalau saya ketemu dengan Megawati Soekarno, Pak WMT Sinaga, tolong antarkan saya ke alamat ini, pasti kita langsung tergerak akibat karisma yang dimiliki oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, jadi para pemimpin muda, para leaders, para pebisnis, ya, kalau Anda menerapkan ini, tentu Anda tidak perlu ada lagi keraguan untuk menggerakkan organisasi. Ya, jadi tidak perlu takut lagi. Ya, tidak perlu ada ragu-ragu lagi, yakin pasti bisa mencapai kemajuan. Nah, kalau ada pertanyaan, manakah yang efektif? Semua ini bisa efektif kalau Anda pintar menempatkan porsi-porsinya. Ya, orang akan senang ikut dipimpin oleh Anda. Orang akan bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka jika Anda bisa mengkombinasi dari 4 cara mendapatkan kuasa ini, wewenang ini. Saya yakin percaya para leader muda, para pebisnis muda, ya, tidak ada keraguan lagi dalam menjalankan organisasi dan bisnisnya.